Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reski Amelia dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, jurusan Pendidikan Administrasi Perkantoran. Nomor induk mahasiswa 220606502006. Apa itu paradigma dan mengapa paradigma? Menurut Thomas Kuhn menulis buku yang sangat populer, The Structure of Cognitive Revolution, atau struktur revolusi ilmu pengetahuan atau keilmuan. Selanjutnya yaitu paradigma kebudayaan atau kerangka pemikiran tentang kebudayaan ini. Kerangka pemikiran berisi empat pandangan. Yang pertama yaitu pandangan tentang kebudayaan atau definisi dan penjelasan tentang kebudayaan. Yang kedua yaitu pandangan tentang asal kebudayaan atau bagaimana kebudayaan terbentuk. Yang ketiga yaitu pandangan tentang fungsi kebudayaan atau fungsi kebudayaan dalam kehidupan. Dan yang terakhir yaitu pandangan tentang proses kebudayaan atau dinamika kebudayaan. Pertama, pandangan tentang kebudayaan. Kebudayaan hanya ada pada manusia. Hanya manusia yang memiliki kebudayaan. Apa yang membedakan manusia dengan hewan? Manusia memiliki kemampuan simbolisasi atau menciptakan dan menggunakan simbol. Manusia merupakan animal simbolikum. Manusia termasuk hewan yaitu mamalia omnivora, bertulang belakang, berdarah panas, dan lain sebagainya. Kerabat paling dekat dengan manusia adalah simpanse. Kenapa dikatakan paling dekat? Karena DNA-nya 98,7%. Makanya para ilmuwan mencari fosil-fosil ternama di Afrika, karena simpanse adanya di Afrika Tengah dan Barat. Konon kata para ahli kita, sebagai makhluk hidup yang sekarang berkembang ini, hidup di dunia punya nenek moyang yang sama dengan simpanse, yang hidupnya 7-13 juta tahun yang lalu. Jadi, nenek moyang kemudian mengalami percobaan hasil dari adaptasi inilah, maka kita menjadi manusia dan simpanse tetap menjadi simpanse, dan simpanse merupakan makhluk sosial. Kita punya orang utan, berbeda dengan simpanse, ada di Afrika, sedangkan orang utan ada di Asia Tenggara. Dulu, seluruh Asia Tenggara terdapat orang utan, tetapi sekarang hanya ada di Indonesia, yakni di Kalimantan dan di Sumatera. Kesamaan DNA orang utan dengan manusia, yakni 96,4%. Bukti yang lain bahwa kita termasuk animal, yakni manusia mempunyai hewan. Percobaan paling besar antara manusia dengan simpanse adalah kemampuan simbolisasi, kemampuan menggunakan simbol-simbol, kemampuan menciptakan simbol-simbol. Pertanyaannya, apa itu simbol? Menurut para ahli antropologi, para ahli filsafat, simbol adalah segala sesuatu yang dimakna atau diberi makna atau diberi arti. Simbol yang paling fundamental dalam kehidupan manusia yaitu bahasa. Bahasa adalah bunyi-bunyi yang diberi makna. Tanpa bahasa tidak akan ada interaksi sosial. Tanpa interaksi sosial tidak akan ada relasi sosial. Tanpa relasi sosial tidak akan ada kehidupan sosial. Tanpa kehidupan sosial tidak akan ada kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil dari kehidupan sosial.
Karya-karya individu adalah hasil dari proses sosial. Kemampuan berkarya diperoleh melalui kehidupan sosial, kehidupan bersama orang lain, proses belajar, kehidupan berbicara, kehidupan membuat sesuatu, dan kemampuan. Wujud kebudayaan ada 4. Yang pertama, wujud material atau fisik, contohnya rumah, HP, motor, laptop, dan sebagainya. Yang kedua, wujud perilaku, contohnya makanan, minuman, dan lain sebagainya. Yang ketiga, wujud lisan, contohnya ujaran, tuturan, dan nyanyian. Dan yang keempat, wujud gagasan, contohnya pengetahuan dan nilai-nilai. Menurut Pak Hendy, kebudayaan merupakan perangkat simbol yang diperoleh manusia dari kehidupannya sebagai warga masyarakat dan digunakan untuk membangun dunianya dan berpendapat dengannya. Contoh simbol-simbolnya yaitu yang pertama, pengetahuan, kedua, kelisanan, ketiga, perilaku, dan yang keempat, dunia fisik. Selanjutnya, ciri-ciri wujud kebudayaan atau ciri ontologis yang pertama, yaitu wujud fisik, yaitu dapat diraba, dilihat, dan tidak dapat didengar. Kedua, wujud perilaku, yaitu dapat dilihat, tidak dapat diraba, tidak dapat didengar. Yang ketiga, wujud lisan, yaitu tidak dapat diraba, tidak dapat didengar, dan tidak dapat dilihat. Yang keempat, wujud gagasan, yaitu tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba, dan tidak dapat didengar. Wujud ontologis menentukan metode-metode untuk mempelajarinya. Penelitiannya, pemahaman ontologis mengenai kebudayaan sudah sangat penting untuk studi mengenai kebudayaan. Kebudayaan adalah perangkat simbol yang berhubungan satu dengan yang lain. Membentuk sebuah sistem kebudayaan merupakan sistem simbol. Kebudayaan terdiri dari unsur-unsur simbolik. Unsur-unsur simbolik dapat dipecah menjadi unsur-unsur yang lebih kecil, dapat dipecah lagi menjadi trait, dan lain sebagainya. Mempelajari kebudayaan mempelajari item-item terkait unsur-unsur yang lebih kecil lagi. Misal, mata pencaharian, contohnya bertani, berburu, berdagang, tani sawah, dan lain sebagainya. Unsur-unsur kebudayaan terkait satu sama lain secara fungsional. Misalnya, yang pertama, agama terhubung dengan politik, terhubung dengan ekonomi, terhubung dengan seni, dan lain sebagainya. Kedua yaitu seni, terhubung dengan agama, terhubung dengan politik, dengan ekonomi, dan hukum. Jadi, unsur-unsur kebudayaan terintegrasi membentuk kesatuan secara fungsional. Yang kedua yaitu pandangan tentang asal kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil dari kehidupan sosial. Kebudayaan sudah ada sebelum individu hadir. Kapan budaya itu muncul? Sejak adanya manusia. Kapan manusia muncul? Berapa usia fosil tertua manusia? Fosil tertua manusia, menurut para ahli paleoantropologi, berusia 3-4 juta tahun. Kemudian mulai ada pada 3-4 juta tahun yang lalu. Teori ini bisa berubah jika ada fosil manusia yang lebih tua lagi. Nah, kebudayaan diperoleh dari kehidupan sosial. Kehidupan bermasyarakat, orang mengetahui simbol-simbol atau bahasa, perilaku, peralatan, dan cara menggunakan serta membuatnya. Bagi individu,
Kebudayaan berasal dari kehidupan sebagai warga masyarakat. Melalui simbol-simbol manusia beradaptasi dengan lingkungannya. Kebudayaan yaitu hasil proses adaptasi digunakan untuk beradaptasi berubah dalam proses adaptasi. Yang ketiga yaitu pandangan tentang fungsi kebudayaan. Fungsi kebudayaan yaitu melestarikan kehidupan manusia. Tanpa kebudayaan, manusia dapat punah, seperti makhluk hidup lainnya. Berkat kebudayaan, manusia dapat bertahan hidup dan meneruskan spesiesnya. Proses adaptasi, proses kebudayaan, yaitu dinamika dan perubahan kebudayaan. Nah, selanjutnya yang terakhir, keempat, pandangan tentang proses kebudayaan, proses adaptasi inovasi, yaitu perubahan unsur kebudayaan. Inovasi bersumber pada individu dan kelompok kecil, disebarkan proses difusi kebudayaan. Lalu terjadi perubahan kebudayaan, terjadi inovasi atau revolusi. Kebudayaan evolusi merupakan proses perubahan berjalan relatif lambat, sedangkan revolusi adalah proses perubahan berjalan relatif cepat.